Di sebuah desa yang sangat terpencil sekali, yang jauh dari keramaian, hiduplah dua keluarga yang sangat berbahagia, kompak, bisa saling berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga tersebut adalah keluarga Pak Lolo dan keluarga Pak Lia. Dalam kesehariannya, mereka berbagi dalam banyak hal. Kebetulan mereka adalah sebagai petani, sehingga apa saja yang mau mereka lakukan, mereka kerjakan di ladang, itu dilakukan secara bersama-sama, saling gotong royong antara satu dengan yang lain. Pada suatu hari, mereka berencana akan membuat kolam ikan di sela-sela menanam padi di sawah. Seiring dengan ditanamnya padi, maka ditabur juga lah bibit ikan emas di kolam masing-masing mereka. Beriringan dengan padi yang sudah tua, maka ikan yang mereka tabur pun sudah besar-besar juga dan siap untuk dipanen. Hingga pada suatu ketika terjadilah hujan yang sangat lebat sekali. Sehingga akhirnya kolam milik Pak Lia pun hancur lebur dibawa oleh aliran air. Sehingga ikan-ikannya lepas semuanya ke aliran sungai. Tinggallah hanya ikan milik Pak Lolo saja. Melihat kejadian tersebut, Pak Lia pun murung. Dia merasa bersedih dan stres. Dia tidak mau lagi berbagi. Dia tidak mau lagi diskusi dengan Pak Lolo. Hari-harinya murung. Dan dalam kondisi hatinya yang galau itu, timbullah dalam hatinya rasa benci, iri hati, bahkan akan merencanakan kejahatan dalam kehidupannya. Hingga pada suatu hari, diambilnyalah racun, disiramkannyalah racun tersebut ke kolam Pak Lolo, hingga ikan Pak Lolo pun mati seketika itu semuanya. Dan tidak ada lagi satu ekor pun yang hidup. Pagi-pagi ketika Pak Lolo pergi ke sawah, dilihatnya lah ikan-ikannya sudah terapung semuanya. Sudah mati semuanya. Hingga ia berlari-lari kembali ke rumah. Menyampaikannya kepada istrinya. Lihat, ikan kita mati semua. Entah siapa yang mendebar racun. Sehingga tidak seekor pun hidup lagi. Pak Lolo pun membawa serta istrinya pergi ke sawah. Dan sesampainya mereka di sawah, memang benar istrinya menyaksikan ikan-ikan emasnya yang sudah siap untuk dipanen. Satu ekor pun tidak ada lagi yang tersisa. Semuanya terapung. Artinya semuanya sudah mati. Istrinya pun marah-marah. Dia bersungut-sungut. Bahkan memarahi suaminya. Ini gara-gara engkau terlalu baik kepada orang itu, katanya. Siapa yang kamu maksud? Kata suaminya. Pasti Bapak Lia dan keluarganya yang sudah meracun itu. Mereka iri karena cuman ikan kita yang hidup. Ikannya sudah hanyut semuanya. Pasti mereka yang melakukannya. Itu kata istri Pak Lolo. Tidak baik kalau menuduh sembarangan. Jangan begitu. Itu akan menimbulkan dosa. Belum tentu dia yang melakukannya. Tugasmu sekarang adalah ambillah ikan yang paling besar, yang paling gemuk. Ambillah 2 ekor dan masaklah sebaik-baiknya sehingga rasanya sangat enak sekali. Dalam keadaan marah, dalam keadaan galau, istrinya menuruti apa yang dibilang oleh suaminya. Diolah dan dimasaknya lah
2 ekor ikan besar, beratnya masing-masing lebih dari 1 kilogram. Setelah selesai dimasaknya, maka dipanggilnyalah suaminya. "Hai suamiku, Bapak Lolo, marilah kita makan, ikannya sudah masak. Panggillah anak-anak sehingga kita bisa makan bersama, walaupun ikan kita sudah diracun semuanya, paling tidak kita bisa menikmatinya dengan makan bersama." Tapi suaminya berkata, "Tunggu dulu, kita nanti saja makan. Bikinlah tempatnya yang bagus, bikinlah bersama nasi juga. Kita akan antar itu ke rumah Bapak Lia." Demikian kata suaminya. Istrinya pun marah-marah. "Gila kamu, mereka yang meracun ikan kita, masa kita serahkan pula pertama sama dia, kita saja belum memakannya. Jangan begitu, turuti sajalah apa yang aku perintahkan kepadamu." Demikian kata suaminya. Walaupun dalam keadaan terpaksa, istrinya menuruti juga apa yang diperintahkan oleh suaminya. Mama Lolo pun mengemasi ikan yang besar tersebut, dibuatnya dalam wadah yang baik bersama dengan nasi. Pergilah mereka bersama-sama dengan suaminya ke rumah Bapak Lia. Dan sesampainya di rumah, Bapak Lolo seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi Bapak Lia merasa sangat terkejut sekali. "Kenapa sih, Lih? Ada apa yang perlu?" "Tidak apa-apa sih, Lih. Ini ada kejadian tadi sedikit. Rupanya entah siapa yang jahat. Ada orang yang menebar racun di kolamku sehingga ikan kami mati juga semua. Jadi untuk itu aku suruh kepada istriku untuk memasaknya. Inilah bagian orang silih, makanlah, nikmatilah." Bapak Lia pun sangat tertegun. Dia terkejut. Jangan-jangan aku sudah diketahui berbuat jahat kepada orang ini. Demikian pikirannya. "Makan aja silih, nggak apa-apa." Merasa bersalah. Akhirnya Bapak Lia pun menangis sebelum memakan makanan tersebut. "Maafkan aku silih. Akulah yang menebar racun ke kolam kalian itu. Aku merasa iri sehingga aku tidak tahu lagi. Rupanya yang kuperbuat itu sudah salah. Akulah yang menebar racun tersebut sehingga ikan-ikan silih mati. Aku iri karena ikanku sudah hanyut di bawah sungai. Cuman ikan silih yang tinggal hidup. Untuk itu, maafkanlah aku silih. Rupanya silih sangat baik sekali. Tidak seperti yang kupikirkan. Maafkan aku. Aku bersedia mengganti rugi semua ikan-ikan silih yang mati itu. Karena kebaikan yang sudah silih tunjukkan kepada aku dan keluargaku. Silih tidak berbuat jahat, walaupun aku sudah menjahati kalian. Untuk itu, aku bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kulakukan kepada keluarga kalian." Saudara pendengar YouTube AB Ministry dimanapun berada saat ini, apa yang mau disampaikan oleh ilustrasi ini kepada kita? Pertama, janganlah iri hati terhadap orang lain, walaupun mungkin nasib kita berbeda dengan yang lain. Karena iri hati akan membawa kita ke dalam sebuah kejahatan, akan melakukan kejahatan kepada yang lain. Yang kedua, ternyata kebaikan bisa mengubah orang. Kebaikan bisa membuat orang mengakui kesalahannya kepada kita. Lihatlah sikap Bapak Lolo. Walaupun dia sudah dijahati, tapi dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru dia melakukan hal yang baik. Dia membalaskan kejahatan itu dengan kebaikan. Ikan yang paling besar dimasaknya dengan enak, diberikannya kepada orang yang dicurigai meracun kolamnya. Tapi justru itu yang merubah hatinya.
untuk mengakui segala kesalahan yang telah dilakukan. Untuk itu, lakukanlah kebaikan. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15, demikian firman Tuhan. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah melalui ilustrasi ini kita diajak untuk senantiasa jangan bersikap iri, bahkan merencanakan kejahatan dalam kehidupan kita. Dan yang selanjutnya, ketika kita pada suatu ketika mendapatkan kejahatan, janganlah membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Karena itu akan menimbulkan kejahatan yang baru. Tapi hadapilah kejahatan dengan kebaikan. Maka itu bisa merubah orang untuk selalu berbuat baik dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada, untuk mendukung channel ini, kami mengingatkan agar jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini untuk mendukung pelayanan ini tetap berjalan. Kiranya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan di mana saja pun kita berada. Shalom.